Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, rahimakumullah. Masih dalam bab 23, dalam bahasan kitab Tauhid, yaitu babun ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Bab keterangan mengenai bahwasanya ada sebagian umat ini yang akan menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lalui dan nanti insyaallah kita akan bacakan yaitu dalam kandungan dalam bab ini, yaitu kesimpulan dalam bab ini insyaallah kita akan bacakan. Dan kita berhenti pada pertemuan yang lalu, yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barqani. Taib. Jadi sekali lagi kita pernah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa penulis rahimahullahu taala di sini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam itu akan terjadi kesyirikan. Jadi bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang bahwa kesyirikan, menyembah berhala dan sebagainya tidak akan ada dalam umat ini. Mereka berdalil, pernah kita sebutkan, yaitu dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagainya, bahwasanya syaitan berputus asa. Inna syaitana ayasu an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Ini hadis yang mereka pakai. Jadi bahwasanya syaitan, kata Nabi alaihi salatu wasalam, telah ayas, berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang solat, orang kaum muslimin fi jaziratil Arab, di negeri Arab. Walakin, tapi syaitan senantiasa berupaya fit tahrish bainahum, untuk mengadu domba mereka agar mereka bermusuhan, yaitu kaum muslimin bermusuhan. Ini hadis pernah kita sebutkan apa jawaban ulama tentang hadis ini, bahwasanya al-musallun, yaitu orang-orang yang solat, yang dimaksud di sini adalah alif lam, di situ alif lam al-ahdiyah. Itu alif lam yang menunjukkan, alif lam khusus yang menunjukkan muslim atau orang-orang yang solat pada zaman itu, yaitu pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang syaitan susah untuk menembus akidah dan tauhid mereka. Karena kita tahu bersama, dengan adanya Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian keimanan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang kokoh, yang kuat, sehingga wajarlah syaitan menjadi ayas, berputus asa untuk menggoda mereka dari sisi tauhidnya. Tapi dari segi permusuhan, syaitan terus menerus. Jadi pernah kita sebutkan. Jadi sekali lagi, hadis yang tadi kita sebutkan, bahwasanya syaitan itu berputus asa untuk menggoda anak Adam, kaum muslimin, dari sisi tauhidnya, sehingga tidak ada lagi kesyirikan di tubuh kaum muslimin. Ini tentu syubhat, batil, tidak ada sisi pendalilannya. Karena kalau kita ambil syubhat mereka ini, maka orang itu akan menjadi santai dan tidak akan belajar tauhid lagi, dan bahkan mungkin akan ditinggalkan pelajaran-pelajaran tauhid. Justru kenyataan yang kita jumpai adalah banyaknya kaum muslimin yang jatuh dalam kesyirikan, baik yang secara sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan itu sekali lagi yang ingin disampaikan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, bahwasanya ada di antara sebagian kaum muslimin yang akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini supaya kita selalu waspada, agar jangan sampai kita jatuh ke kesalahan atau dosa yang sama. Taib. Yaitu hadis yang pernah kita lalui, ayat dan hadis nanti insyaallah kita akan ulangi balik ketika kita menyebutkan kandungan dalam bab ini.
Baik, kita ulangi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan, ini pernah kita sebutkan, hadis riwayat Al-Barqani, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib Al-Barqani, meninggal tahun 425 Hijriah. Kata Nabi SAW dalam riwayat tambahan Al-Barqani ini, wa inni akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yarfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Ini adalah hadis tambahan riwayat dari riwayat sebelumnya. Riwayat sebelumnya menyebutkan Nabi SAW yaitu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, di mana beliau dibentangkan timur dan barat. Dan itu adalah isyarat akan tersebarnya Islam di kawasan-kawasan tersebut, timur dan barat. Kemudian hadis-hadis sebelumnya menyebutkan Nabi SAW juga menyebutkan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Jadi sungguh kalian akan mengikuti cara-cara umat-umat sebelum kalian. Itu dah kita lalui hadisnya, hadis-hadis sebelumnya. Dan nanti kita akan ulangi lagi di kandungan dalam bab ini. Taib. Hadis tadi kata Nabi SAW, dan yang aku khawatirkan, yang aku takuti, kata Nabi SAW dalam riwayat tambahan ini, terhadap umatku tiada lain adalah adanya pemimpin yang menyesatkan. Ini adalah hadis-hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi SAW hal-hal yang gaib, dan ini adalah termasuk salah satu di antara ciri-ciri kenabian beliau SAW. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW di sini adalah pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang dimaksud di sini disebutkan oleh ulama ada tiga jenis. Pertama, jenis pemimpin dari segi pemimpin dunia, baik itu presiden, baik itu perdana menteri, raja dan sebagainya, atau yang memiliki kekuasaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ulama. Ini juga termasuk a'immah, termasuk pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah ubad, ahli ibadah. Ini tiga jenis termasuk ke dalam kategori pemimpin yang disebutkan oleh ulama, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW di dalam menyesatkan. Karena kalau kita lihat ketiga jenis manusia ini, orang ini, baik itu penguasa tadi kita sebutkan, raja dan sebagainya, kemudian juga ulama, kemudian juga ahli ibadah. Ini tiga-tiga ini orang ikuti. Tiga-tiga ini orang terpengaruh dengannya. Kalau penguasa, orang-orang terpengaruh karena kekuasaannya, takut, tunduk, mesti harus ikut karena ada kekuasaan. Jadi kalau misalnya tidak ikuti, mungkin dipenjara misalnya, atau mungkin dibunuh misalnya, ikut. Nah, kalau misalnya penguasa ini tidak benar, misalnya akidahnya salah misalnya, atau pemahamannya keliru, dan bahkan misalnya sesat misalnya, itu tidak menutup kemungkinan rakyatnya pun akan ikut sesat karena memakai kekuasaan. Dan dah kita contohkan fikrah-fikrah yang ada, yang sesat, yang menyelisihi fikrah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kebanyakannya didukung, disokong oleh pemerintah, disokong oleh penguasa. Kita contohkan misalnya Mu'tazilah itu pada zaman Al-Ma'mun, itu mazhab akidah kerajaan pada waktu itu adalah Mu'tazilah.
yang meyakini bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah. Jadi karena raja pada waktu itu, penguasa pada waktu itu mengharuskan rakyatnya semuanya berakidah Mu'tazilah, maka pun terjadi penyesatan di situ. Ini contoh. Nah, kemudian kita sebutkan juga bagaimana tersebarnya akidah Asy'ariyah misalnya, akidah Asy'ariyah. Kenapa misalnya sampai sekarang akidah Asy'ariyah itu tersebar di Nusantara kita khususnya, atau di sebagian negeri Arab misalnya. Di Nusantara kita misalnya, karena Nusantara kita itu yang diakui itu justru yang demikian. Nah, jadi karena sekali lagi yakni pemerintah atau penguasa di sini salah satu di antara jenis a'immah, jenis imam, jenis penguasa yang ditakutkan oleh Nabi SAW apabila menyesatkan. Jadi kalau mereka sesat, itu kemungkinan besar rakyatnya pun akan ikut tersesat karena mereka diikuti. Itu penguasa. Kemudian ulama misalnya. Kalau ulama itu kenapa ditakutkan oleh Nabi SAW dan dimaksudkan atau dimasukkan ke dalam pemimpin-pemimpin oleh para ulama, karena ulama ini didengar kata-katanya. Didengar kata-katanya. Dilihatnya misalnya orang ini berilmu. Ada title banyak misalnya, di depan namanya banyak. Di depan namanya ada, di belakangnya ada juga. Nah, itu kemungkinan besar didengar suaranya, tulisannya, bukunya dibaca. Ini kalau orang ini salah, keliru, kemungkinan besar murid-muridnya pun akan salah. Sehingga wajar Nabi SAW khawatir. Kemudian selanjutnya ahli ibadah. Dia tidak ada kekuasaan, dia tidak ada ilmu, mungkin tulisan tidak ada, ceramah mungkin susah, tapi orang lihat dia rajin beribadah. Orang mengikutinya dari sisi apa? Dari sisi pengaruhnya. Dari sisi pengaruhnya. Orang ini rajin beribadah. Kemudian diikuti. Sekali mengucapkan sesuatu, dah diikuti dah. Jadi pengaruhnya melalui ibadah, melalui akhlak lain sebagainya. Ini orang ini kalau salah, kalau sesat, kemungkinan besar orang-orang yang sekitarnya pun akan tersesat. Jadi 3 jenis yang dimaksudkan atau yang dimasukkan oleh ulama, yaitu ke dalam kategori a'immah, yaitu pemimpin. Jadi Nabi SAW menyebutkan, dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah adanya pemimpin yang menyesatkan. Tadi kita sebutkan pemimpin yang dimaksud ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Nah, oleh karena itu pentingnya ilmu di sini. Kembali kita ingatkan, pentingnya ilmu di sini supaya kita tidak ikut-ikutan. Karena orang itu kalau ikut-ikutan, tidak ada ilmu, dia akan mengikuti sesuatu yang batil dengan secara tidak dia sadari. Tidak perlu pakai kekuasaan misalnya, cukup misalnya orang itu mendengar ceramah misalnya, udah ikut ini. Kebanyakan orang ikut ini. Oh, di situ ada ini, ikut itu. Jadi ikut-ikutan. Agamanya ikut-ikutan. Ini yang tidak bagus. Oleh karena itu agama seorang hendaknya dibangun di atas pondasi yang kuat, pondasi ilmu, sehingga kokoh dimanapun saja dia berpijak, dimanapun saja dia berada. Jadi kalau dah ada ilmu, tauhidnya kuat, akidahnya mantap, manhajnya oke misalnya, kemanapun dia hidup aman, insyaallah ta'ala. Agamanya berada dalam hatinya, agamanya berada dalam dirinya, sehingga dia tidak kemana-mana. Jadi kebanyakannya orang itu tidak kuat akidahnya, tidak mantap tauhidnya, terus pergi ke negeri kufar pula, terus macam-macam, bergaul dengan orang macam-macam. Jadi konon dia akan misalnya mampu memilih mana yang benar, mana yang salah. Ini syubhat ini. Jadi kalau misalnya nanti misalnya saya akan bergaul dengan fulan misalnya, kebetulan Syiah misalnya, atau misalnya kelompok-kelompok yang sesat misalnya, udah dia ikut bermajlis, dia ikut ini, dia ikut itu dengan dalil, nanti dia akan pilih mana yang benar, dia akan ambil, mana yang salah dia tidak ambil. Ya kalau sudah tahu mana benar, mana salah, dah ulama dah. Jadi sebenarnya kita harus hati-hati. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah adanya pemimpin yang menyesatkan. Dan ketika terjadi pertumpahan darah di antara mereka, maka tidak akan berakhir sampai datangnya hari kiamat. Jadi ini adalah salah satu doa yang
yang tidak dikabulkan oleh Nabi alaihi salatu, yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya tidak dikuasai oleh musuhnya, untuk tidak dikuasai oleh musuhnya. Taib. Ini rujuk kembali ke hadis sebelumnya. Kita lihat Nabi berdoa dan tidak akan dikuasai oleh musuh selain mereka dan tidak akan dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri, maka musuh itu tidak akan bisa merampas seluruh negeri mereka, meskipun manusia yang ada di jagat raya ini berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri sebagian menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Ini doa Nabi SAW, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat ini tidak dikuasai oleh umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dengan syarat, ada syaratnya. Itu syaratnya sampai umat ini sendiri sebagian menghancurkan sebagian yang lain. Jadi kalau syarat ini ada, maka doa Nabi SAW tidak dikabulkan. Jadi kalau kita lihat misalnya doa yang pertama, Nabi SAW berdoa agar umatnya tidak mati seluruhnya karena sebab kelaparan. Itu tidak. Doa yang kedua, Nabi SAW minta agar umat ini tidak dikuasai oleh musuhnya, musuh kaum muslimin. Tapi ini syarat, tapi ini doa Nabi SAW ada syaratnya. Syaratnya adalah kaum muslimin jaga persatuan. Tapi kalau persatuannya tidak terjaga, saling bunuh, saling menawan dan sebagainya, maka musuh pun akan menguasai kaum muslimin. Jadi doa yang kedua ini yakni dikabulkan, tapi ada syaratnya. Nah, kebanyakannya ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu musuh-musuh kaum muslimin senantiasa terus mengintai terus. Kenapa? Karena telah terjadi pertumpahan darah. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam tambahan riwayat yang tadi kita bacakan, yaitu dan ketika terjadi pertumpahan darah di antara mereka, maka tidak akan berakhir sampai datangnya hari kiamat. Jadi pertama kali pertumpahan darah misalnya ketika awalnya Umar radhiyallahu taala anhu dibunuh. Kemudian Utsman bin Affan. Yang paling dahsyat itu Utsman bin Affan kelihatannya. Utsman bin Affan. Jadi ketika Utsman bin Affan dibunuh, itu dah mulai pertumpahan darah awalnya. Kemudian selanjutnya terjadi fitnah. Kita ketahui fitnah perang Jamal, perang Siffin, kemudian seterusnya. Dan kata Nabi SAW, pertumpahan darah tersebut, peperangan tersebut tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Itu dia. Dan ini yang sering kita ingatkan. Dan ini sekali lagi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala al-kauni. Takdir Allah Subhanahu wa taala al-kauni, di mana manusia tidak ada pilihan di situ. Ini pasti akan terjadi. Oleh karena itu, bagi kita yang telah mengetahui hal ini, maka mari kita segera menyelamatkan diri masing-masing. Selamatkan diri masing-masing. Jadi ketika terjadi fitnah di tubuh kaum muslimin, baik fitnah antar negeri misalnya, antar kerajaan, antar negara misalnya, atau fitnah antara masyarakat dan sebagainya, itu segera selamatkan diri. Segera selamatkan diri dengan cara diantaranya yang disebutkan oleh ulama kita adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Karena lisan ini adalah yakni pintu cepat seorang memasuki urusan orang lain. Jadi ketika terjadi fitnah, pembunuhan, dan juga misalnya peperangan, kemudian khilaf antara kaum muslimin, maka hendaknya orang itu menyelamatkan dirinya dengan cara kaful lisan, yakni menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Karena sekali lagi hal ini pasti akan terjadi. Oleh sebab itulah jaga diri kita, jaga keluarga kita dengan cara awal sekali kita jaga lisan. Kemudian terus yakni jangan jauh daripada majlis ilmu. Jangan jauh daripada majlis ilmu. Jangan jauh dari kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik. Itu caranya. Tapi kalau misalnya lihat perselisihan di antara kaum muslimin, kemudian lisannya tidak dijaga, mulai komen sana, komen sini. Kalau tidak jumpa kawannya, komen di
media sosial, di Facebooknya komen, karena tidak dijumpai kawannya semua cuti. Dia seorang dari rumah, akhirnya ada komen kat Facebook, di Facebook komen, itulah, ini apalah, ini apa ini, dah mulai dah dia seorang diri konspirasi, tiba-tiba jadi apa istilahnya? Tiba-tiba jadi ahli pula. Jadi itu yang tidak dibenarkan. Jadi seorang itu telah mengetahui ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala al-kauni, maka hendaknya orang itu segera menyelamatkan diri, Kalau kita tidak mampu menyelamatkan kawan, maka selamatkan diri dan keluarga dengan cara semacam tadi. Kalau tidak, maka kita akan terseret tanpa sadar. Syubhat akan menyambar. Dengan alasan macam-macam alasannya orang itu. Ini kalau kita tidak ikutan, nanti siapa yang bela agama ini? Terus mulai dah dengan dalih bela agama dan sebagainya, dah orang itu ikut-ikutan. Padahal dia ikut-ikutan tanpa ilmu. Jadi sekali lagi ayuhal ikhwatul akhwat semuanya, mari kita fahami hadis ini sebenar-benarnya, karena sekali lagi orang-orang yang salah faham terhadap hadis-hadis ini terlalu banyak mendengar konspirasi. Terlalu banyak mendengar berita, membaca dan sebagainya, banyak konspirasi, sehingga hadis yang sudah tetap itu menjadi samar, menjadi rancu, menjadi tak jelas akibat konspirasi yang ada. Taib. Terus maka tidak akan berakhir sampai datangnya hari kiamat. Ini sekali lagi mengisyaratkan akan selalu terjadi fitnah di tubuh kaum muslimin, dan terus musuh-musuh akan menyambar, terus musuh akan mengintai. Kemudian dan hari kiamat tidak akan kunjung tiba kecuali ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrik dan sebagian lain menyembah berhala. Ini sebagai dalil daripada bab ini. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di akhir zaman salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat adalah adanya kaum muslimin yang murtad, adanya kaum muslimin yang menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nih. Jadi hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya syaitan itu telah berputus asa, itu adalah hadis khusus pada zaman Nabi SAW. Karena hadis ini yang sekarang kita bacakan nyata-nyata Nabi SAW menyebutkan kiamat tidak akan terjadi sebelum satu kabilah itu mengikuti. Berarti kabilah itu banyak, berarti orangnya. Satu kabilah itu banyak sekali mengikuti kaum musyrikin, menyembah berhala di situ. Dan sebagian lain menyembah berhala. Dan sungguh akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lain setelah aku, meskipun demikian akan tetap ada segolongan dari umatku yang tetap tegak membela kebenaran. Baik. Terus selanjutnya Nabi SAW mengisyaratkan, mengkhabarkan kepada kita akan ada muncul orang-orang yang mengakui diri mereka nabi. Nabi SAW menyebutkan ada 30 orang. Nabi SAW menyebutkan ada 30 orang. Tapi kata para ulama, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, adad atau bilangan hitungan 30 ini tidak menjadi batasan. Tidak menjadi batasan. 30 ini kata para ulama adalah minimum. Minimal ada, yakni di akhir zaman setelah peninggalnya Nabi SAW itu minimal ada 30 orang minimal. Lebih itu tidak terhingga, tidak terhitung. Sebab itulah Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan adat, yaitu hitungan 30 ini, angka 30 ini bukan berarti batasan. Ya memang betul. Kalau kita lihat di Arab saja berapa misalnya, belum lagi di Indonesia tuh ada yang laki, ada perempuan, macam-macam yang yakni menyebutkan mengaku dirinya nabi. Dan herannya ada saja yang ikut. Taib. Terus kata Nabi SAW di sini, meskipun demikian, yaitu meskipun demikian keadaannya tadi, para pemimpin yang menyesatkan ada, kemudian apalagi orang-orang yang kabilah banyak orang yang syirik dan sebagainya, kemudian muncul yakni orang-orang yang mengakui nabi dan sebagainya.
Itu yang dimaksud tadi. Meskipun demikian, yaitu meskipun demikian keadaan dunia pada waktu itu di akhir zaman, tetap tegak membela kebenaran, yaitu tetap ada segolongan dari umatku yang tetap tegak membela kebenaran, dan mereka selalu mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Mereka tak tergoyahkan oleh orang-orang yang menelantarkan mereka, yang tidak menyokong, tidak mendukung mereka dan memusuhi mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut di sini sebagai at-Taifah al-Mansurah, kelompok yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok ini diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu senantiasa tetap ada. Selama kiamat belum tegak, selama itu kelompok ini akan tetap ada. Kelompok ini akan berakhir nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim angin untuk mematikan seluruh orang-orang yang ada pada dirinya keimanan. Jadi setelah itu maka yang hidup adalah orang-orang yang paling buruk. Manusia yang paling buruk, yang tidak bertauhid, kufar dan sebagainya, itu yang akan melihat kiamat terjadi. Tapi Taifah al-Mansurah ini, kelompok yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itu senantiasa akan ada sampai Allah Subhanahu wa taala kirim angin tadi. Dan yakni kelompok yang dimenangkan, yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ini Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan yakni tetap akan ada dimanapun saja mereka berada, dan jumlahnya tidak banyak. Jadi Nabi SAW tidak menyebutkan tempatnya di mana, misalnya di Arab saja misalnya, tidak. Jadi seluruh belahan dunia, misalnya di Nusantara kita, misalnya di mana saja tempat berada, itu mesti ada nih kelompok yang tetap tegak di dalam tauhid, kelompok yang tetap tegak di dalam sunnah. Itu walaupun jumlahnya tidak banyak. Dan Nabi SAW mengisyaratkan di sini, mereka la yadurruhum man khadalahum, yakni tidak memudaratkan mereka orang-orang yang memusuhi dan orang-orang yang tidak menyokong mereka. Jadi walaupun dia dimusuhi, walaupun dia tidak didukung, tidak disokong oleh orang-orang sekitarnya, tetap Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dan tidak akan mudarat bagi mereka. Ini sekali lagi, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita sebagai pengikut Nabi alaihi salatu wasallam yang sebenarnya, insyaallah taala, jadi hendaknya kita harus yakin. Jadi apapun yang kita lakukan, misalnya di tempat manapun kita berada, kita yakin bahwasanya Allah bersama kita. Walaupun dari segi zahir kita misalnya dimusuhi, dari segi zahir misalnya disakiti dan sebagainya, tapi yang penting adalah batinnya tenang. Yang penting adalah batinnya tenang. Itu yang disebutkan oleh ulama, misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Itu seperti Ibnu Taimiyah mengatakan berapa kali beliau radhiyallahu anhu rahimahullahu taala di penjara. Di penjara, tapi kata beliau rahimahullahu taala, beliau selalu ucapkan, surgaku berada dalam hatiku. Jadi ketenangannya itu berada dalam hatinya walaupun di penjara. Jadi disebutkan kalau total keseluruhan beliau di penjara, itu kan beliau keluar masuk penjara, itu totalnya selama 18 tahun beliau di penjara, keluar masuk begitu. Kalau dihitung-hitung semuanya 18 tahun. Tapi beliau tenang. Jadi walaupun di penjara tetap tenang. Jadi walaupun secara zahirnya disakiti, tapi karena iman, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun merasa tenang. Sebab itulah beliau selalu sebutkan, bisabri wal yaqini tunal a'immatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka seorang itu akan meraih tingkat a'immah, tingkat imam di dalam agama ini. Tingkat yang tinggi di dalam agama ini. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka orang itu akan mendapatkan tingkatan yang tinggi di dalam agama. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sabar, kemudian yakin, kemudian jalankan apa yang diyakini dari dalil-dalil yang ada, yang pernah dipelajari, misalnya bismillah. Walaupun orang sakiti, orang menyakiti, orang tidak dukung dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong. Itu yang harus kita yakini di sini. Taib. Itu dia untuk topik bab kita. Kemudian sekarang kita akan
baca kandungan atau kesimpulan bab ini. Kesimpulan bab ini. Taib. Oh, ini tidak ada tukang bacanya ya. Ya. Kandungan dalam bab ini penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa. Ya, apa tu footnote-nya? Baca yang 6. Ayat ini menunjukkan bahawa apabila orang-orang turunkan kepada mereka Alkitab mau beriman kepada Jibt dan Tauhid, maka tidak mustahil dan tidak dapat dipungkiri bahawa umat ini yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran akan berbuat pula seperti yang mereka perbuat, kerana Rasulullah SAW telah memberitahukan bahawasanya akan ada di antara umat ini orang-orang yang berbuat seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi satu penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa. Ini surah An-Nisa menyebutkan bahwasanya ahlu kitab dari golongan Yahudi itu pun mereka pun jatuh ke dalam kesyirikan, padahal mereka telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu Alkitab. Jadi kalau orang-orang Yahudi pun terjerumus dalam kesyirikan, maka kemungkinan besar pun di antara kaum muslimin ada yang seperti mereka. Nah, penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah. Ayat ini menunjukkan bahawa akan terjadi di kalangan umat ini penyembahan taghut, sebagaimana telah terjadi penyembahan taghut di kalangan ahli kitab. Nah, sama. Yang ketiga, penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Ayat ini menunjukkan bahawa ada di antara umat ini orang yang membangun tempat ibadah di atas atau di sekitar kuburan, sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Ya, dan ini kita lihat fakta-fakta banyak di antara kaum muslimin di Nusantara kita sebagiannya itu membangun yakni tempat-tempat seperti ini. Bangun tempat-tempat seperti ini untuk beribadah dan sebagainya. Dan bahkan tidak jarang di antara masjid-masjid di mana yakni orang yang mewakafkan masjid tersebut itu dikuburkan di tengah-tengah masjidnya. Itu nih fakta. Baik. Keempat, masalah yang sangat penting sekali, yaitu pengertian tentang beriman terhadap Jibt dan Tauhid. Apakah sekedar mempercayainya dengan dalam hati atau mengikuti orang-orangnya, sekalipun membenci hal tersebut dan mengerti akan kebatilannya. Sebagai buktinya, apa yang dikatakan oleh ahli kitab kepada orang-orang kafir, kaum musyrikin Mekah, bahawa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Baik, perhatikan masalah ini, masalah yang sangat penting sekali, yaitu pengertian tentang beriman terhadap Jibt dan Taghut. Ya, Jibt dan Taghut ini yakni hal-hal yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Itu ringkasnya Jibt dan Taghut. Apakah sekedar mempercayainya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci hal tersebut dan mengerti akan kebatilannya. Nah, ini ada dua hukum di sini. Yang pertama, apakah yang dimaksud beriman terhadap Jibt wa Taghut ini apakah sekedar mempercayainya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci hal tersebut dan mengerti akan kebatilannya. Kalau yang pertama itu sudah confirm kafir. Kalau yang pertama itu confirm kafir. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam penjelasannya ini. Amma imanul qalbi wa'tiqaduhu fahadha la syak fi dukhulihi fil ayah. Adapun mempercayai, beriman kepada hal tersebut, yakni Jibt wa Taghut, maka tidak ada keraguan di dalamnya orang tersebut masuk di dalam ayat ini. Masuk di dalam ayat ini, itu surah An-Nisa tadi, bahwasanya mereka kafir, confirm. Itu. Jadi karena berkaitan dengan keyakinan. Jadi kalau udah ikut yakin terhadap Jibt wa Taghut, ya udah kafir. Ini tidak ada keraguan di dalamnya, itu sepakat para ulama. Wa amma muwafaqatu ashabiha fil amali ma'a bughdiha wa ma'rifati butlaniha fa hadza yahtaju ila tafsil. Adapun hanya sekedar mempercayainya, adapun mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci hal tersebut dan mengerti akan kebatilannya, maka ini perlu perincian. Hukumnya harus dirinci. Kata beliau, apa rinciannya? Kita baca apa yang beliau
sebutkan. Fa in kana wafiqun fa in kana wafiqu ashabiha binaan ala annaha sahihah fa hadha kufrun. Rincian yang pertama, apabila dia mengikuti berdasarkan anggapan bahwa iman terhadap jibti wa taghut itu benar, maka dia pun termasuk kufur. Wa in kana wafaqa ashabaha wa la ya'taqid annaha sahihah fa innahu la yakfur. Lakinnahu la syak ala khatar azim yakhsha an yuaddiya bihil hal ila al-kufri wal iyadu billah. Ini yang beliau sebutkan. Wa in kana wafaqa ashabaha. Jadi apabila dia mengikuti orang-orang tersebut tapi dia tidak membenarkan dan membenci hal tersebut, maka tentu tidak kafir. Kata beliau, tidak kafir. Tapi orang jenis seperti ini ala khatarin azim, dalam keadaan bahaya yang besar. Jadi tidak kafir, tapi dia dalam keadaan bahaya yang besar. Jadi dikhawatirkan nanti dia masuk juga kepada kekufuran. Dia ikut-ikutan, dia tahu salah, mungkin 1-2 kali dia tidak sukai, tapi terus-terusnya dia pun nanti akan ikuti. Nah, itu rinciannya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Poin kelima, iman kepada jib dan taghut pasti akan terjadi di kalangan umat ini, yakni umat Islam, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hadis Abu Sa'id, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini. Taib. Iman kepada jibti wa taghut akan terjadi di kalangan umat ini, yaitu umat Islam, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis Abu Sa'id, dan inilah yang dimaksudkan dalam bab ini. Yaitu hadis Abu Sa'id yang dimaksud adalah, coba dilihat di situ supaya kita ulang sedikit hadisnya, yaitu halaman 133 tuh. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari. Di situ Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya kalian akan mengikuti tradisi, cara-cara umat-umat sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam liang biawak, niscaya kalian akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasranikah yang dimaksud? Nabi SAW menjawab, iya, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mengisyaratkan, ini yang dimaksud oleh penulis di sini dalam kandungan bab sebagai hadis Sa'id Al-Khudri, karena beliau yang meriwayatkan hadisnya. Jadi kata beliau, iman kepada jibti dan taghut pasti akan terjadi di kalangan umat ini, umat Islam, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis Abu Sa'id yang tadi kita bacakan. Sisi pendalilannya bahwasanya umat ini akan terus mengikuti pelan-pelan keadaan cara-cara Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi walaupun mereka masuk ke lubang dhab, pernah kita isyaratkan ini lubang ini susah sekalipun, dia tetap akan masuk. Jadi beriman kepada jibti wa taghut ini sudah masalah besar. Ini dah lubang dhab dah ini, tapi tetap masuk juga. Nah, ketika masuk dah kufur dah. Apalagi yang jenis ringan-ringan seperti model pakaian, rambut, kehidupan dan sebagainya, ini pernah kita isyaratkan, hendaknya orang itu hati-hati. Jadi ini hadis yang luar biasa sekali. Nabi SAW dah isyaratkan. Jadi yang mereka yang belajar tauhid, insyaallah taala biidznillah taala akan terjauh dari hal-hal yang ini. Karena ini masuk dalam bab tasyabbuh. Jadi menyerupai suatu kaum. Oleh karena itu Yahudi dan Nasrani semampu kita untuk menyelisihi apapun yang mereka lakukan. Taib, selanjutnya poin ke-6, pernyataan Rasulullah SAW bahawa akan terjadi penyembahan berhala dari kalangan umat ini. Iya, tadi yang kita sebutkan hadis yang terakhir, yakni tambahan riwayat daripada Al-Barqani. Nabi SAW menyebutkan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum adanya suatu kabilah mengikuti kaum musyrikin dan juga menyembah berhala. Nah, poin ke-7, satu hal yang amat mengherankan adalah munculnya orang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi, seperti Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi, padahal ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan bahawa dirinya termasuk dalam umat Muhammad.
dan ia meyakini bahawa Rasulullah SAW itu hak dan Al-Quran juga hak, yang di dalamnya diterangkan bahawa Muhammad adalah penutup para nabi. Walaupun demikian, ia dipercayai banyak orang, meskipun adanya kontradiksi yang jelas sekali. Ia hidup pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang. Ya, dilihat footnote-nya itu Al-Mukhtar bin Abu Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi, termasuk tokoh yang memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah dan menonjolkan kecintaan kepada Ahlul Bait, mengaku bahwa ia adalah nabi dan menerima wahyu. Dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair pada tahun 67 Hijriah. Itu dia. Ini terkenal nih Mukhtar, salah satu di antara orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Satu hal yang amat mengherankan adalah munculnya orang yang mendakwahkan dirinya, klaim dirinya sebagai nabi. Nah, ini mengherankan. Yang ya wajar ada orang yang mengaku dirinya nabi, dan di Nusantara kita Masya Allah banyak sekali dah. Ada yang ditangkap sudah keluar penjara, mengaku lagi, di penjara lagi. Ada lagi yang wah banyak sekali. Di Indonesia itu banyak. Sehingga tadi kita sebutkan 30 itu tidak termasuk batasan. Seperti Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi. Nah, itu dia. Padahal ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Awalnya orang ini baik, awalnya. Awalnya baik, tapi kemudian selanjutnya pemikirannya berubah. Pemikiran awalnya itu berubah-ubah orang ini, karena ingin kekuasaan tentunya. Orang ini berubah-ubah. Awalnya dia membenci Ahlu Bait. Membenci Ahlu Bait. Akidahnya awalnya membenci Ahlu Bait, sehingga dia berencana membunuh Hasan. Terus tidak berhasil. Kemudian terjadi pembunuhan kepada Husain, adik daripada Hasan, Husain. Nah, itu dilihat di situ ada peluang di situ masuk untuk mendapatkan sokongan. Jadi dia menjadi Syiah pula. Dia menjadi Syiah. Nah, jadi penyokong Ahlul Bait dengan cara apa? Dengan cara menampakkan permusuhan terhadap orang-orang yang membunuh Husain. Nah, jadi dia cari pembunuh Husain. Sehingga orang ini Al-Mukhtar Al-Thaqafi ini sangat diagungkan di kalangan Syiah. Sangat diagungkan di kalangan Syiah. Sehingga ada movie-nya. Orang Iran, di Iran tuh, dan tersebar movie-nya itu Al-Mukhtar Al-Thaqafi namanya. Itu buatan Iran tuh. Karena dia menyukai Al-Mukhtar. Al-Mukhtar bagi orang Syiah ini hero. Karena dialah katanya yang mencari pembunuh Husain. Nah, setelah mencari pembunuh Husain, kemudian dia mendapatkan sokongan, dia berani pula ke Abdullah bin Zubair, karena Abdullah bin Zubair pada waktu itu menjadi khalifah di kawasan di kawasan Irak, kemudian beliau di Mekah. Akhirnya Abdullah bin Zubair melihat yakni keadaan orang ini sudah kacau macam itu, pemikirannya sudah macam-macam, sudah memusuhi Ahlu Bait, kemudian kembali kepada Syiah, kemudian juga mengaku dirinya nabi. Ini orang tak betul. Akhirnya Abdullah bin Zubair mengirim adiknya Mus'ab bin Zubair untuk membunuh orang ini. Selanjutnya dipenggallah lehernya, kemudian dibawa di hadapan Abdullah bin Zubair lehernya dah. Jadi kaum muslimin pun aman dari orang ini. Taib. Jadi itu yakni keajaiban, dan ini tidak cukup di Al-Mukhtar saja. Yaitu jenis-jenis yang ini banyak sekali. Yang penting kita jaga diri kita dengan ilmu dan juga berkawan dengan kawan yang baik yang tadi kita sebutkan. Poin 8. Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bahawa al-haq, kebenaran Allah dan ajarannya, tidak akan dapat dilenyapkan sama sekali sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, tetapi masih akan selalu ada sekelompok orang yang berpegang teguh dan membela kebenaran. Ini kita yakini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai salah satu di antara kelompok ini. Yang terus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas al-haq, di atas sunnah, di atas kebenaran, walaupun sedikit, dan terus kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kokoh dalam pijakan ini sampai akhir hayat kita, dan Allah meridhoi kita dalam keadaan husnul khatimah. Terus poin 9. Bukti konkretnya adalah mereka walaupun sedikit jumlahnya tetapi tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menelantarkan dan menentang mereka. Ya, itu dia.
Jadi jangan pula sudah belajar tauhid, sudah kita bahas kata-kata ulama, ucapan-ucapan ulama, keterangan-keterangan ulama, balik kampung dah jadi orang kampung pula akidahnya. Itu masalah. Berarti dia tidak kokoh. Jadi oleh karena itu, walaupun kita misalnya balik ke kampung masing-masing, jangan putus hubungan dengan kawan-kawan. Jangan putus hubungan dengan kawan-kawan kita. Jadi alhamdulillah sekarang banyak cara-cara untuk berhubungan, ada media sosial dan sebagainya, kemudian kajian, ada yang live dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi kalau dah kita ketahui ini orang bermanhaj, berakidah bagus, maka kita terus ikuti mereka. Jadi ustadz siapapun itu, siapapun dia, dimanapun saja berada, mau pakai bahasa apapun misalnya, kalau dah jelas-jelas dia berakidah yang benar, bermanhaj yang benar, maka tidak masalah kita dengar dia di situ, berguru di situ. Jangan pandang bulu misalnya, harus gurunya orang Melayu misalnya, harus gurunya orang Arab misalnya, harus gurunya orang misalnya orang putih misalnya, orang Barat misalnya. Itu keliru. Jadi yang penting yang menjadi ukuran adalah orang itu bermanhaj, berakidah benar apa tidak. Kalau tidak, ya tidak dijadikan guru. Gitu. Kalau ya, siapapun dia kita jadikan. Poin 10. Kondisi seperti ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat sebelum Allah Subhanahu wa taala kirim angin tadi kita sebutkan. Tapi kalau sudah dikirim angin tersebut, maka tidak akan tersisa satu orang pun dari orang yang beriman, termasuk kelompok ini. Jadi setelah itu maka yang hidup adalah orang yang seburuk-buruk manusia. Poin 11. Bukti-bukti akan kenabian Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis ini adalah. Iya, sekarang beliau akan sebutkan bukti-bukti yang ada melalui hadis-hadis yang tadi kita bacakan. Pemberitahuan beliau bahawa Allah telah membentangkan kepadanya belahan bumi barat dan timur dan menjelaskan makna dari hal itu. Kemudian terjadi seperti yang beliau beritakan, berlainan halnya dengan belahan selatan dan utara. Ya, belahan selatan dan utara itu beliau tidak sebutkan. Maknanya ini mengisyaratkan belahan selatan dan utara ini Islam kurang di situ. Itu isyarat di sini. Jadi kalau belahan timur dan barat itu banyak Islam di situ. Ya, kalau berarti sebab itulah misalnya di Nusantara kita itu banyak, yaitu Islam yang mungkin masuk di dalam belahan timur sepertinya di situ. Dan barat insyaallah akan ini Nabi alaihissalatu sebutkan. Berbeda dengan selatan dan utara, karena beliau tidak sebutkan selatan dan utara. Walaupun Islam ada di situ, tapi tidak sebanyak di belahan timur dan barat. Pemberitahuan beliau bahawa beliau diberi dua simpanan yang berharga. Iya, dua simpanan yang berharga yang seperti kita sebutkan Romawi dan Persia. Dan itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Terus pemberitahuan beliau bahawa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam dua hal, sedangkan hal yang ketiga tidak dikabulkan. Terus pemberitahuan beliau bahawa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya, dan kalau sudah terjadi tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Pemberitahuan beliau bahawa sebahagian umat ini akan menghancurkan sebahagian yang lain, dan sebahagian mereka menawan sebahagian yang lain. Iya, ini tadi dah kita sebutkan. Pemberitahuan beliau tentang munculnya orang-orang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi pada umat ini. Iya, tadi kita sebutkan. Pemberitahuan beliau bahawa akan tetap ada sekelompok orang dari umat ini yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan Allah. Itu semua benar-benar telah terjadi seperti yang telah diberitahukan. Padahal semua yang diberitahukan itu di luar jangkauan akal manusia. Ya, itu dia. Ya, karena ini adalah hal yang gaib yang diberitahukan oleh Nabi alaihissalam. Itu poin-poin yang tadi disebutkan oleh Nabi alaihissalam itu pasti terjadi, walaupun di luar akal pikiran. Di luar akal pikiran. Sebab itulah jangan habis-habiskan masa, waktu untuk mencari konspirasi, untuk menghabis-habiskan nafas untuk menyebutkan kenapa pula dia ini, kenapa pula itu terus diucapkan, kenapa pula dia terjadi macam ini pula, ya Allah macam ini. Kalau sekali mungkin, tapi ini terus sampai jadi lupa lagi menuntut ilmu. Tidak, dah kalau kenapa pula terjadi dah cari mana satu yang salah, mana satu yang benar, cari mana satu, dah jadi penyokong salah satu dah. Itu dah habis masa di situ, habis waktu, habis umur di situ. Jadi orang itu sudah pahami ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita wajib lakukan adalah berdoa kepada Allah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta
bumi dan langit. Dah selesai. Adapun untuk mengeluhkan dan sebagainya, mengeluhkan mau apa juga, keluhkan dah takdir. Kenapa pula terjadi macam tu? Puasa pula tu misalnya. Terjadi demikian. Itu tidak habis-habis, dia keluh, terus ikut-ikutan dah. Jadi dah habis umur di situ. Padahal ini dah jadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dah demikian tadi kita sebutkan, balik kepada Allah Subhanahu, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluhkan kepada manusia. Karena kalau keluhkan pada manusia ni, lisan tidak akan terjaga nih. Lisan tidak akan terjaga. Jangan mulai dah ini dan itu. Oh dah, bukan malah islah, bukan malah memperbaiki, tapi menghancurkan. Ini sekali lagi tidak hanya terjadi kalau kita lihat sikap-sikap semacam ini, itu orang-orang yang tidak memiliki akidah dan manhaj yang kokoh gitu. Jadi kita lihat misalnya banyak orang-orang seperti ini, niatnya baik misalnya, tapi ternyata dia menjadi penyokong salah satu di antara yakni kelompok yang berseteru khilaf tu. Nah, poin 12. Apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah munculnya pada para pemimpin yang menyesatkan. iya. Ini pun isyarat juga dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini bukti nyata pun kita dah tahu betapa banyak orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran gara-gara misalnya penguasanya misalnya, atau gara-gara ustadznya misalnya, atau gara-gara gurunya dan sebagainya. Itu semua gara-gara itu. Sehingga wajar Nabi SAW mengkhawatirkan hal ini. Nah, poin 13. Perlunya perhatian terhadap makna dari penyembahan berhala. ya, bahwasanya penyembahan berhala ini pernah kita sebutkan tidak hanya langsung sujud di depan berhala tersebut, sujud di depan patung tersebut, sujud misalnya di kuburan tersebut, tidak. Tapi mengikuti tiga jenis imam yang tadi, itu pun termasuk makna daripada menyembah berhala. Makna menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila misalnya penguasa menyuruh dia kepada hal-hal yang batil misalnya, kemudian dia ikuti dengan ikhlas, itu juga termasuk kesyirikan. Misalnya ustadznya misalnya, gurunya misalnya menyuruh kepada kebatilan, kepada kesyirikan, terus dia ikhlas misalnya, itu pun termasuk. Dia ikut-ikutan terhadap ahli ibadah misalnya, dengan ikhlas dan sebagainya, sukarela, itu pun termasuk bagian daripada ibadah. Itu maksudnya penulis di sini. Jadi bukan berarti sembah, sujud dan sebagainya, tidak. Kalau itu dah confirm dah. Tapi mengikuti tiga jenis imam, tiga jenis mimpin tadi yang kita sebutkan dengan sukarela, ikhlas, ridho, padahal dalam keadaan sesat, dalam keadaan salah, dalam keadaan batil, maka termasuk dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam kesyirikan. Nah, baik. Ayol ikhwah, itul akhwat semuanya, kiranya sampai di sini, dan insyaallah taala kita akan masuk ke dalam bab yang ke-24 pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.